Halo adik-adik, pada kesempatan ini kita akan memulai pelajaran bahasa Indonesia dengan materi morfem bebas dan morfem terikat. Untuk memahami tentang konsep morfem bebas dan morfem terikat, silakan simak video berikut ini. 3, 2, 1. Morfem bebas dan terikat. Nah adik-adik, apa itu morfem? Morfem adalah bagian terkecil dalam kata yang memiliki makna. Dalam kata-kata tersebut, kita dapat menemukan morfem bebas dan terikat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang bisa berdiri sendiri dan memiliki makna sendiri. Sedangkan morfem terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus digabungkan dengan morfem lain untuk membentuk makna. Untuk memahami tentang morfem bebas dan morfem terikat, mari kita simak contoh berikut ini. Untuk contoh pertama, ada kata main. Nah, kata main ini terdiri dari satu morfem, yaitu main. Morfem ini adalah morfem bebas karena dapat berdiri sendiri dan memiliki makna, yaitu melakukan aktivitas bermain. Nah, jadi kata main ini merupakan morfem bebas karena dia dapat berdiri sendiri dan juga memiliki makna. Yang berikut adalah contoh morfem terikat. Nah, untuk contoh kedua ini adalah kata bermain. Kata ini terdiri dari dua morfem, yaitu ber dan main. Nah, morfem ber adalah morfem terikat karena tidak dapat berdiri sendiri dan harus digabungkan dengan morfem lain untuk membentuk makna. Sedangkan morfem main yang sebelumnya sudah dijelaskan adalah morfem bebas karena dia dapat membentuk makna. Jadi, kata bermain merupakan contoh morfem terikat karena dia tidak dapat berdiri sendiri. Artinya dia membutuhkan morfem ber untuk membentuk makna. Selain kata main dan bermain, di sini ada beberapa contoh yang akan kita bahas untuk lebih memahami tentang morfem bebas dan morfem terikat. Untuk kata yang pertama yaitu rumah. Nah, kata rumah merupakan contoh morfem bebas. Morfem ini dapat berdiri sendiri sebagai sebuah kata yang memiliki makna yang jelas bagi kita. Nah, tentu ketika kita mengucapkan kata rumah, orang lain dapat memahami bahwa itu merujuk pada suatu tempat atau tempat tinggal seseorang. Begitupun dengan contoh kedua yaitu kata buku. Nah, kata buku ini juga termasuk morfem bebas. Ketika kita mengucapkan kata buku, itu merujuk pada objek yang digunakan untuk membaca atau menulis. Nah, kata buku ini memiliki makna yang dapat diterima secara umum sehingga orang-orang dapat memahami maksud kita. Nah, untuk contoh selanjutnya tentang morfem terikat, di sini ada dua kata. Untuk kata yang pertama yaitu kata rumahku. Nah, morfem terikat ku yang melekat pada kata dasar rumah untuk membentuk kata benda rumahku. Morfem ku ini digunakan untuk menunjukkan kepemilikan atau milik orang pertama tunggal. Dalam hal ini, kata rumahku merujuk pada rumah yang dimiliki oleh orang yang sedang dibicarakan. Nah, kalau pada penjelasan sebelumnya tentang kata rumah, itu merupakan contoh morfem bebas karena dia merujuk pada tempat tinggal seseorang. Namun ketika kita ingin merubah maknanya menjadi sesuatu atau menjadi kepemilikan dari seseorang, maka kita bisa menambahkan morfem terikat seperti morfemku pada kata dasar rumah. Contoh morfem terikat yaitu pada kata bukunya. Nah, morfem terikatnya yang melekat pada kata dasar buku di sini digunakan untuk membentuk kata benda bukunya. Morfemnya digunakan untuk menunjukkan kepemilikan atau milik orang ketiga tunggal. Nah, dalam hal ini kata bukunya merujuk pada buku yang dimiliki oleh orang yang sedang dibicarakan.
Jadi kesimpulan atau secara sederhana dapat dikatakan bahwa morfem bebas dapat berdiri sendiri sebagai kata yang memiliki makna yang jelas, sedangkan morfem terikat harus melekat pada morfem lain untuk membentuk kata yang bermakna. Nah adik-adik, hari ini kita telah menjelajahi konsep morfem bebas dan terikat dengan penuh semangat. Sekarang, mari kita refleksikan pembelajaran kita. Kakak ingin kalian berpikir sejenak dan menulis atau berdiskusi dalam kelompok kecil mengenai apa yang kalian pelajari hari ini. Nah, saat kalian merefleksikan pembelajaran kalian pada hari ini, jangan lupa untuk memikirkan bagaimana morfem bebas dan terikat membantu kita memahami arti kata-kata dengan lebih baik. Pembelajaran kita cukup sampai di sini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan jadilah detektif bahasa yang cerdas.